فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه في الدارين آمين. وعنه قال أي وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. وعنه Nia Populeri Abu Hurairah Qala Makadai Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Angkir maysuruna fa'ala ta'ala Angkir maysuruna fa'ala ta'ala Idza faragha nareko furai min qiraati ummil Qur'an kurumai bacai indonna akurangi surah Al-Fatihah rafa'a sautahu nafatarakai suarana kalau paywi suarana waqala nani makadai amin nabacai amin. Jadi hadis Abu Daud ini juga diriwayatkan dalam kitab oleh Ad-Darqutni dan juga dianggap hadis ini sebagai hadis hasan. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Al-Hakim. Jadi saya kira hadis ini masih terkait dengan riwayat Abu Hurairah yang lalu tentang bacaan surah Al-Fatihah. Yang dari itu nanti baca surah Al-Fatihah mesti dibaca tu bismillah. Kemudian dalam hadis ini nareko selesai baca surah Al-Fatihah mesti dibaca amin. Ya rob baca ini kian itu imangi makutro faimung atau mengkelingi dibaca waladhdallin ini itu makmungi. Hadis selanjutnya li Abi Daud wa Tirmizi min hadis Wa'il, ini riwayat dari Wa'il Ibnu Hujr sama dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, sekarang kita melihat hadis selanjutnya. An Abdullah bin Abi Aufa, dan dia paupoleri Abdullah ibni Abi Aufa, anak orangnya Abu Aufa radhiyallahu anhu, Allah taala nafuri itu. Qala, maka di Abdullah ibnu Abi Aufa, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, takapoi siddi ana orane
takapui siddi anurani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam riuluna nabita sallallahu alaihi wasallam. Faqala aga makkadai orang ini, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a. Inni majepunna iya majepu iya la astati'u de upaulle an akhudha minal Qur'ani majepu baca ya. Akhudha bimana aqra minal Qur'ani syai'a, poleri akurangi syai'a sikalice. Fa'allimni ma yujzi'uni, fa'allimni fa'buruakka suruna Allah Ta'ala, fa'buruakka ma yujzi'uni, ia wadinge mapak genna riseseku, ya dega ia wadinge ubaca. Ma yujzi'uni ma aqra, atau ma astati'u qira'atahu ya. Ia masa generi seseku ubaca. Faqala maka dia suruh Allah Ta'ala, qul bacai subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadis. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, wa sahhahu Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Demikian juga Ad-Daraqutni dan Al-Hakim. Jadi berapa di sini perawi hadis ya, atau hafiz al-hadis? Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban ya, Ad-Daraqutni, Al-Hakim, 6. Berarti ada dalam Al-Kutubus Sittah. Nah, Abdullah bin Aufa maka di berutakur ini irtali Abdullah bin Aufa bin Abi Aufa italak mutai Abu Muhammad ya rega Abu Ibrahim ya rega Abu Muawiyah. Sebab itu arae nafujilak de ada istilah nama samaran, nama gelaran, laqab. Aku ungkan anakna umpamana Muhammad anak macuana, maka dani Abu Muhammad. Dan rata-rata mereka kalau anaknya itu laki-laki pasti maka dia Abu Muhammad. Ni ya senar anakna, maka dani italani Abu Muhammad, Abu Ahmad ya, Abu Muawiyah ya, seperti itu. Pada waktu dia
ambokna ambokna ya, itu selalu begitu. Tidak langsung menyebut nama salah satu berarti teman pakai ada ini nah itu dia langsung itu puasa nggak tahu. Ambokna C, padahal C maksudnya adalah Aisyah umpamanya. Ambona Aisyah. Ya. Ambona besengen. Pokoknya besengen senanana, ambona ambok. Ya, itu seperti itu. Nah, orang Arab itu juga sebenarnya itu banyak kemiripan antara kita orang Bugis dengan orang Arab. Makanya itu bahasa UGN asal kita isi kena kenalak itu nareko bahasa Arab tapi carogi si cocok beda nareko bahasa Arab ni lebat bicara Indonesia dari pakalu payulu mega bahasa mega kalimatna mega kosakata ifakin apa di si cocok ya to si nareko bicarogi bahasa Arab iba bicarogi malam-malam ada si kana matero ya si kana napa itu guru-guru taknan dari ulama-ulama ada macam Ivan Ritan kalau tanah mahkamah guru nasabairnya angin kami itu si sempurna neru bicara si bawah bicara arai sama dengan tadi ini ambo abu ini mengerti abu sebenarnya itu ambo dari bahasa Arab ambo abu abi. Allahu a'lam kapan itu teradopsi. Karena yang jelas dalam sebagian sejarah mengatakan Islam itu masuk ke Indonesia sejak masa khalifah. Setelah Nabi wafat maka ada khalifah. Bahkan ada mengatakan sejak khalifah Utsman bin Affan itu ternyata Islam sudah masuk di tanah Bugis, di tanah Indonesia. Berarti sejak abad keberapa Hijriah? Nah, ini Abu Aufa nama aslinya adalah Alqamah bin Qais bin Al-Harth Al-Aslami. Jadi asalnya Abu Aufa itu sirah anak nauna Abdullah ibn Abi Aufa, itulah anak dari Abu Aufa. Itu si asal tengah-tengah Abu Aufa yang dari itu Alqamah bin Qais bin Al-Harith Al-Aslami. Abu Aufa ini termasuk sahabat yang banyak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ke sahabat si cuma bawa kurang cuek kesik di musuh, berarti sahabat itu adalah sahabat yang sangat diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Aufa pernah menghadiri peperangan Hudaybiyah dan juga peperangan yang lain termasuk Khaybar. Bahkan begitu Nabi cinta kepada orang yang ikut berperang bersamanya itu, sampai-sampai pernah ada ucapan Nabi mengatakan orang yang syahid atau orang yang ikut dalam peperangan itu maka dia dan keturunannya itu harus dihormati. Makanya kenapa kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah itu ada seorang pencuri kapal lolang, hukum waktu itu mestinya ditegakkan hukum potong tangan. Tapi setelah Umar bin Khattab menelusuri orang itu, ternyata
wija sahabat. Dan sahabat ini pernah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saat pembantu Umar bin Khattab itu membawa orang ini yang mencuri ke hadapan Umar untuk dipotong tangannya, dieksekusi. Ternyata Umar bin Khattab mengatakan, "Ajak nasamu berarti aja di mana nasi?" Karena termasuk dia adalah keturunan sahabat Nabi yang pernah ikut berperang. Begitu dihormati. Itu bukan berarti hukum itu tumpul ke bawah ya, atau tumpul ke atas tajam ke bawah. Tapi itulah karena Umar pernah mendengar Nabi mengucapkan itu. Yang kedua alasannya adalah karena memang orang yang mencuri ini adalah orang yang memang tidak butuh, tidak punya sesuatu. Ya mikir senang mau dan minau nasabah desi segani senanre darurai. Ini juga menjadi hukum bagi kita bahwa orang yang baik keturunannya itu belum menjamin sesungguhnya keturunannya ke belakang itu juga bisa menjadi seperti orang tuanya. Sebaliknya juga sejahat-jahatnya seorang tua belum tentu juga anaknya di belakang itu juga menjadi penjahat seperti orang tuanya. Sangat boleh jadi angkat telepon Rita naik kia dia jadi dia nama jadi penderita anak-anak, dia jadi bakal lesik lah dan anak-anak menjadi penjahat dan sebagainya. Sebaliknya juga dia jadi engkau tahu di kehidupan nawe tulus salah minafikau nek ternyata bijana makanya bahkan bijana mencari pedicengi dua pajak itu banyak. Makanya di sisi nanti mapandangin tes dia tahu aku sih itu madeceng belum tentu aja lo pandangin tinggal tu majain sabot dijaji tu aku iko madeceng pada dijaji belum tentu tu anakmu bija-bija muapung. Sebaliknya juga kalau kata majalah ada jangan melatih kalau dijaji tu engkau justru boleh bija-bija mencari tu madeceng, tidak boleh saling ya. Bahkan menesa-nesa makanan menesa nafigawe ya anu majami atau turun nafigawe itu nanti pandangin dan sebab kita ini yang sudah masuk di masjid belum tentu juga kita istiqamah. Kita tidak akan tahu akhir dari kehidupan kita itu apakah betul-betul kita juga adalah husnul khatimah. Kita hanya selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim sampai hari kiamat, sampai meninggal. Kita harus saja berdoa, ya Allah berikanlah kami istiqamah dalam hidayahmu. Akan tetapi jangan memandang enteng orang yang belum masuk di masjid, orang yang belum salat, orang yang belum insaf. Karena boleh jadi sisanya insaf orang itu akan mengalahkan ibadahnya. Dan boleh jadi orang yang kita pandang enteng itu orang jahat, boleh jadi lebih duluan dia diampuni dosanya daripada kita. Makanya itu tidak boleh memandang-mandang enteng. Nah, Abu Aufa ini termasuk orang yang sangat luar biasa dan termasuk orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi yang kita baca ini. Abu Aufa ini selalu tinggal di Madinah. Ia Madinah salai Madinah karena begitu cintanya di kota Madinah itu. Ia Madinah salai Madinah mati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia meninggalkan kota Madinah? Karena dia sedih sekali. Karena Rasulullah sudah tiada. Dia hanya selalu bersama dengan Nabi. Lakin sebab mati dengan Nabi begitu goncang hatinya karena Nabi tidak ada lagi. Maka dia meninggalkan Madinah dan berpindah ke Kufah. Maka di sana dah di Kufah itu meninggal dunia. Ini Abu Aufa. Bahkan dikatakan Abu Aufa ini termasuk orang yang terakhir meninggal di Kufah dari golongan sahabat. Ya. Nah, aga berita na paletu ke kifang luta Abu Aufa ini menceritakan kepada kita yang itu tentang bacaan salat. Aga fasilina baca Fatihah
Dari aga fasilina pangpue dari kondisi segaga ni sina baca sedih tahu. Bila mu sampajang ne kia desi sega apala-apalana diga cek dia apalana aga na baca. Nama kali pangulu taufa amfure kejadian engkana setakap pose di orane Nabi sallallahu alaihi wasallam kutana maka desi segala sing baca ya boleh akurangi aga na kira-kira waca. Maka Nabi ya bana membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini menjadi pelajaran. Maka dari salat itu adalah penting dan mau tidak mau wajib dilaksanakan. Sampai-sampai begitu wajibnya namanya salat itu, namun di sisi segala mesti membaca aja negara. Aku namanya subhanallah walhamdulillah wala desi gani sena baca aja maka bawa yang penting masampanya kok. Yang penting engkau nak figau yang tu rokok sujud dan lain sebagainya. Aja nak fudul ke makara agung baca aja nak memakai bawah. Yang penting masampanya. Dan kasih sana isi diselat tak kasih roh maka dia kasih nestas. Dia pernah sampanya yang lagi. Dia filogagero. Nah dia juga bisa baca. Aga nak kasih dia. Padahal mestinya tetap salat lah. Namun dia membaca. Maka pamoh tu tahu. Nasa makan. Ia besar pada salah baca. Maka tan itu ia dia mesti imbangi tan ini. Bali bira jamaah mesti. Iku itu mesti sebab Allah Taala. Itu ada mesti kalinya maka ada maga. Maga baca apa itu? Jadi ini menjadi pelajaran kepada kita ya sebagai mubalik. Maka kalau kau ceramah aja tu kita turi menteruk tahu. Maka rasa lima sempanya ya anaka. Aku sempanya kok. Dari sisi kamu mesti membaca kewajiban sempanya kok. Jangan begitu. Aku enggak tahu justru pada akhir maka dasar pajak muku namun dia membaca aku dia membaca subhanallah di sisi mestinya lepas-lepas subhanallah aja lah yang penting masa pajak muku mata kaki dan sebagainya yang penting masa pajak muku namun aja dia membaca aja lah di sisi kapalamu aja lah yang penting masa pajak. Apa ini kasus seorang laki-laki ini bayangkan di tanah Arab ya. Wallahu alam ini rajul ini saya cari siapa orang itu. Siapa inisial rajul yang ada dalam hadis ini yang dijadikan oleh Abu Aufa. Ternyata saya telusuri, ternyata saya tidak menemukan siapa nama itu. Biasanya kalau dalam Bukhari itu tidak sembarang meriwayatkan hadis. Aku dia nama sama kali Niger tapi biasa dia riwayatkan. Nah kalau ini hadis ini ada beberapa ada enam yang meriwayatkannya. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Al-Hakim itu. Meskipun orang itu tidak jelas siapa, yang jelasnya apa yang diriwayatkan ini oleh Abu Aufa ini ada riwayatnya. Meskipun Abu Aufa sendiri tidak tahu siapa orang itu. Ya. Boleh jadi saat itu Abu Aufa saat memberitakan hadis ini memang beliau ini sama sekali memang tidak tahu siapa orang itu atau boleh jadi pernah tahu tapi lupa siapa orang itu yang pernah datang kepada Nabi dan diajarkan kepadanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wong kata dia nak baca letu capaknya cukup subhanallah saja. Aku subhanallah gitu nasi pala-pala ini baca aja sih sana gak yang penting sempat aja kok. Itu intinya. Iya. Nah, hadis ini biasanya kita jadikan sebagai zikir ya. Dan ternyata bisa menggantikan posisi surah Al-Fatihah dan pangupu. Nah, selain posisinya ya zikirwe mencari bacaan adalah surah Al-Fatihah menggantikan surah Al-Fatihah dari kaum tahu di sisi-sisi dari baca surah Al-Fatihah dan dia surah lainnya. Nah, sebab pengelut Abu Hanifah itu dalam fikihnya Abu Hanifah nareko masam pajaki
detona musti iero ibaca ke Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan Maliki itu Al-Fatihah itu adalah termasuk rukun. Sedangkan dalam mazhab Abu Hanifah, Hanafi, dalam salat itu yang rukun adalah membaca ayat. Ya, membaca ayat. Ayat yang dibaca itu terserah mau Al-Fatihah atau mau yang lainnya. Yang penting ada ayat. Landasannya beliau adalah dalam surah Al-Muzammil itu faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah. Bacalah yang mudah bagimu. Jadi kongka harapan atau dia neseng. Ini apa surah Al-Fatihah tapi napa lamu qulhu, ini qulhu Allahu akbar. Ya itu nama cipta puna itu nama mencari Fatihah. Ya. Tidak apa-apa. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau ada orang kondisinya seperti ini, tidak apa-apa lah baca saya yang mudah bagimu dalam surah-surah dalam Al-Qur'an itu. Tapi kira-kira makhluk itu nak apa gagu dia apa surah Fatihah pasti semua orang sudah baca surah Al-Fatihah. Itulah bagusnya dari cawe-cawe masih boleh masih setidaknya dari lalu masih alena yang kelinga corongnya itu dibaca di mulut surah Al-Fatihah. Ya akhirnya dia nak tungkai maaf ni. Aku kuluh Allah tu yang pagungpuro ni nak tungkai maaf kuluh napa lato ni. Pak pada itu bahasa ya. Bicara wogi pura giga maka pala bicara wogi ini nang kato pura giga naleng kosakataan Indo Tariolo maka de baju soko dalam desa terangka tapi nasa betul kelinge sekitar ta Indo ta ambot ta sibawa ta pawi rogan karena itu ni pawi maka sama itu juga menghafal Al-Quran selalu dengarkan maka mau tidak mau masuk di telinga itu akhirnya terekam dalam memori kita, dalam otak kita jadi hafal. Nah, ini menarik ya. Karena selama ini memang kita anggap bahwa denasa sempajagi dari kode baca surah Al-Fatihah. Maksudnya tidak sah itu bagi orang yang normal. Normalnya itu adalah dia bisa baca surah Al-Fatihah, tapi dia nelok baca, itulah tidak sah salatnya. Tapi kalau orang bisnisnya orang yang memang tidak tahu apa-apa, tidak hafal surah Al-Fatihah, maka itulah yang bisa hanya membaca subhanallah saja sampai akhirnya dibaca. Kemudian hadis berikutnya An Abi Qatadah populer pengurutan Abi Qatadah qala kadai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kami Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yusalli masampajangi bina siwa wa ikung tanah berjama'i fa yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri fi ar-rak'atayn al-ulayayn nabacai di sempajan loroe dan niya sempajan asarae fi rak'atainil ulayaini di dua rakaat pamulangi bi Fatihatil Kitab yang dari itu surah Al-Fatihah wa surataini dan niya dua surah Ibnu Nairo wa yusmi'unal ayat ahyanan dan nia angkan tungke nabi ta paringkalingi kiiro ayat na baca wa yusmi'una dan nia na paringkalingi ki suruh na Allah taala al ayat ayae ahyanan ya ahyanan kadang-kadang angkan wa yutawwilu ar-rak'atal ula napalampirwi bacana rakaat pamulangi ya
wa yutawwilu ar-rak'atal ula na palimpirbi bacana erega pangupuna di rakaat pamulangi wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab dan dia nabaca di dua rakang mundri ya di dua rakang maduai surah Al-Fatihah mani bawah ya berarti kalau salat duhur yang disebutkan di atas dengan salat asar itu berarti narik rakaat ketiga dan keempat de naga pangupuna hanya surah Al-Fatihah. Nah, ini menarik juga hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah ini. Nabi mengajari kita bagaimana cara melaksanakan salat, khususnya salat sirriyah ini. Hadis ini menjadi dalil maka membaca surah Al-Fatihah itu pada semua rakaat salat itu wajib. Membaca surah Al-Fatihah pada semua rakaat salat itu adalah wajib. Kalau salat duhur berarti 4 kali dibaca surah Al-Fatihah. Salat asar berarti 4 kali dibaca surah Al-Fatihah. Tungkut silakan sisang dibaca. Denoding maka dia kau pakai maka dia nabita ikapai baca surah Al-Fatihah dalam salat duhur dan yang salat asar tegai fadan ni kora kapal mula gusuk ni menikah po baca Fatihah. Ya. Langsung 4 kali. Imun rini ribala mani pada kau baca Fatihah. Kali de akatana nabita ya dari itu ibaca Fatihah tungkut rakang. Ya, ibaca Fatihah tungkut rakang. Ya. Nah, kemudian kata kana yusalli ya, coba ana mahad ini. Kalau ada hadis seperti kana yusalli, maka kita kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku ungka kana mapasangan fi'il madhi, fi'il mudhari. Kana berpasangan dengan fi'il mudhari. Maka itu bermakna al-istimrar wal mudawamah. Ya, berarti makibat tuangi meneneng nafika nabita. Pada mu itu sembahyang sujud ya, membaca 2 surah di subuh Jumat. Maka itu hadisnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhil jum'ah Alif Lam Mim Tanzilu wa hal ata 'alal insan. Maka dikoro kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u. Itu dipahami oleh ulama kita bahwa Nabi itu tundakan mendengar baca surah Alif Lam Tanzilu di subuh Jumat dan dia pasangan hal ata 'alal insan. Sama juga siakul kalimatnya ini kana yusalli ya berarti nabi ta na panulungan iro di kongka makutana makada aga dan lelena makada nabi ta iro kumasampadi tungke masampadi musti na panulungan baca Fatihah tungke rakang ya benar atau apa makada kana yusalli iro dan lelena kana yusalli itulah kaidahnya dalil sekaligus dalilnya juga kana yusalli kana berpasangan dengan fiil mudhari. Jadi hal-hal yang seperti ini juga anak-anak semua sudah harus paham itu. Bagaimana caranya memahami setiap lafaz dari ayat atau hadis. Aku mesti teorina setiap semua itu maka mudahlah bagimu untuk menjawab kongka masalah-masalah, maka mudah bagi kita untuk memahaminya dan memberikan penjelasan. Nah, kemudian dalam lafaz wa yusmi'una al-ayat ahyanan kadang-kadang Nabi juga memperdengarkan bacaan surahnya, padahal ini adalah surah ini yang dilakukan adalah salat sirriyah. Nah, salat sembahyang loro sibah sembahyang asara. Maka itu menjadi hukum juga bagi kita. Maka aku engkau tahu ya. Aku engkau tahu mas sembahyang ya. Namun lupa sorana di sembahyang loro
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nama gagak tuh. Itu nama gagak. Tapi jangan disengaja. Aja tuh cuma kata-katanya sebab maknya Nabi tak itu nafigoe mau enar itu kecil suaranya saat salat sirriyah duhur dan asar. Tapi seadanya yang kata mas sempaya tapa. Apalagi kota kalupa memang nih. Nama lopo soran nasi magharibi pada magharibi lopo soran terasa yang makato kurang makatoba Jumat tuh kan kalau Jumat kan besar suara sampai loro minasa ngalena sampai Jumat lopo sorana karena biasanya lo makatoba pas sampai Jumat akhirnya dena lo Jumat sih dena lo makatoba sih tanpa masuk pajam lori pemana lopo sorana dia tidak membatalkan salat itu nareko yang malopoi suara yang sempajang asarain namanya sempajang loroi itu menjadi hukum bahwa ternyata sahabat ini kadang-kadang mendengarkan memang suara Nabi itu terdengar pengupuran Nabi ta dan dia baca Fatihah Nabi ta sempajang loroi dan dia asarain. Bahkan yang mendukung riwayat ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Al-Barra. Dia mengatakan kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zuhra. Ya. Pura kiromai masampaja sebuah Nabi ta sampaja loro. Ya. Wa nasma'u minhu al-ayah in kalingi fura Nabi ta ayat na baca. Akan baca Nabi ta suratul Luqman. Ya surah Luqman dia baca. Apalagi surah Az-Zariyat wal-Zariyati dharwa wal-Hamilat dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat Ibnu Huzaimah dari hadis Anas menceritakan Nabi membaca Sabbihi isma rabbikal a'la dan ataka haditsul ghasyah. Ini pada salat duhur. Ya, dan kalingan Nabi ta'ala. Selanjutnya menjadi hukum juga maka de iro makesinge narek koraka pamulangi ipalampe-lamperi cede pangupue nasabe itu bacaan Fatihah rakaat pertama dan rakaat asalnya kan sama saja lamanya. Yang membedakan itu nantinya adalah pangupuna isunnakangi aku rakaat pamulangi ilampe-lamperi pangupuna. Tujuannya adalah jangan sampai ada orang yang terlambat masuk, najak nama sekolah ada nama sekolah ada. Jadi malam lambat pengguna emangnya makanya nanti korang kapal mulangi. Apalagi anak mahal itu tuh terlambat. Toh masa tadi mau kamar siapa-siapa di mana penjaga penggawa aku munri. Bagusnya itu kalian yang cepat datang ke masjid. Toh juga bagusnya sebelum guru tak naik di sini kamainun itu udah putih aja lah kan tapi guru tak apa makan dari jangan bilang terlalu banyak doa. Mau maaf ini saya juga pernah bilang sama seniormu kalau nama hade tidak perlu banyak doa dulu ya Allah berikanlah saya ini tidak kalau sudah banyak sekali begitu. Kalau berdoa bina saya sama Allah ya Allah berikan saya kekuatan untuk rajin belajar. Singkat saja itu saya doa yang paling banyak. Kamu dulu bilang ya Allah kasih jodoh jangan dulu karena biar ada jodohmu bisa menikah juga kalau masih mahat. Toh selalu berdoa ya Allah berikan saya jodoh ya. Selesai kemana pokoknya doamu hanya fokus ya Allah berikan saya kekuatan untuk tidak tidur. Berikan saya kekuatan untuk banyak belajar. Itu saya doamu dulu. Sekarang ini karena kamu di mahat sama dengan generasi saya dulu. Jangan dulu banyak berdoa. Yang banyak kamu lakukan adalah belajar, perkuat belajar. Dek aku nak guna anak berdoa makar-karuma. Nareko de makutu ke guru. Ya Allah berikanlah saya ilmu tadi makutu ke cara ngapa diseng. Melodo penglihatan apa makutu ke guru. Pajai. Itu saya dulu. Berikan saya kekuatan belajar ya Allah, berikan saya ilmu supaya belajar. Jangan banyak sekali doanya.
lebih banyak doanya daripada belajarnya. Paja melodom apa kur? Lebih banyak zikirnya daripada belajarnya. Jangan dulu. Bukan sebelum masamu itu sekarang. Belum masamu untuk banyak doa. Belum masamu untuk banyak zikir. Masamu sekarang adalah buka kitabmu. Itu masamu sekarang. Ale bomu Marwoki kok membaca gitu saya intinya. Jangan dulu. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Tapi kesiagan apa aja sesuai ini. Napa dia kena guru? Pak jadi ke semua pokoknya. Jangan. Tapi bagus itu belajar dulu daripada. Ya, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti berdoa itu tidak. Nah, tetap berdoa, tapi yang ringan-ringan saja. Fokus pada belajar saja dulu. Jangan macam-macam. Loro macam itu sogi. Nah, apa kok kemana jangan dulu. Ya Allah berilah kekayaan melimpah. Alir mana deh kok walau. Jangan dulu, nanti pada saatnya nanti selesai po. Iya. Jadi rakaat pertama agak panjang. Kenapa? Intinya adalah supaya orang yang terlambat itu bisa cepat bisa mendapatkan juga rakaat pertama kita. Nah, dia kasih nasabo. Bahkan sahabat sebagian dulu sahabat itu sengaja kemasan pajak ini sengaja memperpanjang itu untuk menunggu orang yang baru masuk di masjid. Ya makanya. Apalagi istimewa di Mekah ke jamaah saja nape masjid yang umpamanya. Yang kata nape parkir di motor ntar melampai-lampai rakaat pertama. Rakaat selanjutnya malah ada menit itu terlambat ke Bangkalan ada menit itu kok. Terus ikut tajik ini nah rakaat pertama saja. Jadi hadis ini sangat jelas bagi kita semua. Kadang rakaat kedua yang terakhir itu dena tema pangupu neke surah Al-Fatihah mani bawang. Meskipun Syafi'i sendiri mengatakan sunat juga setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tetap membaca surah. Jadi hukumnya aku tahu fura dia baca Fatihah di rakaat ketiga atau rakaat keempat dan masih membaca fagufu di tanah makalah tidak apa-apa, bukan sesuatu yang haram. Bahkan di mazhab Syafi'i itu dianggap sunnah. Ya. Nah, pada makanya وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر إلى آخره والله سبحانه وتعالى أعلم آمين اللهم صل على المستقيم صلاة ربنا على توكلنا